Pada abad ke-13, dunia Islam berada di ambang kehancuran. Dari barat, pasukan salib menggempur wilayah-wilayah suci kaum muslimin, sementara dari timur, badai dahsyat datang dari bangsa Mongol, kejam dan tak mengenal belas kasihan. Puncaknya terjadi pada tahun 1258 Masehi. Baghdad, pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam, runtuh di tangan Hulagu Khan. Lebih dari 800.000 melayang Khalifah Abbasiyah terbunuh. Namun, di tengah reruntuhan itu muncullah cahaya harapan dari barat Anatolia. Dialah Utsman bin Ertugrul, putra dari pemimpin kabilah Turki Oghuz, keturunan Sulaiman Syah. Dari sebuah suku kecil pengembara, lahirlah sebuah dinasti besar, Kesultanan Utsmaniyah. Perjalanan panjang dimulai saat Sulaiman Syah memimpin kaumnya mengungsi dari serangan Mongol. Setelah wafat di Sungai Efrat, kepemimpinan beralih kepada putranya Ertugrul. Ertugrul membawa sekitar 400 keluarga menuju barat Anatolia. Dalam perjalanannya, ia membantu pasukan Seljuk melawan Bizantium. Sebagai hadiah, Sultan Alauddin memberikan wilayah di barat Anatolia. Dari sinilah kekuasaan Turki mulai tumbuh. Sepeninggal Ertugrul, putranya Utsman memproklamirkan kemerdekaan dari Seljuk pada tahun 1299 Masehi, maka berdirilah Kesultanan Utsmaniyah. Utsman membangun negara dengan simbol baru, bulan sabit dan bintang yang kini identik dengan Turki modern. Ia tegas terhadap wilayah non-muslim, pilihan mereka hanya 3, masuk Islam, membayar jizyah, atau perang. Satu persatu kota-kota penting jatuh di tangan Utsmani, Bursa, Nisaya, Gemilik, hingga wilayah-wilayah kunci di sekitar Laut Marmara. Setelah Utsman wafat, kekuasaan beralih kepada putranya, Orhan Ghazi, lalu kepada Sultan Murad I. Di bawah Sultan Murad I, Utsmaniyah mulai menancapkan kukuh kekuasaan di Eropa. Kota Edirne direbut dan dijadikan ibu kota baru. Kemenangan demi kemenangan pun terus diraih, termasuk dalam pertempuran Marista dan Kosovo. Namun, kemenangan itu dibayar mahal. Sultan Murad I gugur secara tragis, ditikam oleh prajurit Serbia yang berpura-pura mati. Putranya, Bayezid I naik tahta. Dengan kecepatan dan kekuatan militernya, ia dijuluki Yildirim, Sang Kilat. Ia melanjutkan ekspansi ke Asia dan Eropa, bahkan menghancurkan kekuatan salib dalam pertempuran Nikopolis tahun 1396 Masehi. Bayezid menaklukkan hampir seluruh Anatolia. Ia mengepung Konstantinopel dan mengguncang Eropa Timur. Ia bahkan meminta gelar Sultan Ar-Rum kepada Khalifah Abbasiyah. Namun, kejayaan itu tidak berlangsung lama. Dari timur datang ancaman baru, Timur Leng, penguasa Asia Tengah. Pada tahun 1402 di Padang Angkara, pasukan Bayezid berhadapan dengan Timur Leng. Dengan jumlah yang lebih kecil dan pasukan yang terpecah, Utsmani mengalami kekalahan telak. Bayezid ditawan dan wafat dalam penahanan. Kesultanan pun terpecah. Anak-anaknya saling memperebutkan tahta. Namun, riwayat Utsmaniyah belum tamat. Dari kekacauan itu, Mehmed I, salah satu putra Bayezid, berhasil mempersatukan kembali kekuasaan. Inilah awal dari kebangkitan baru, yang kelak akan membawa Kesultanan Utsmaniyah ke puncak kejayaannya, yang di bawah Sultan Mehmed II, penakluk Konstantinopel. Lahir sebuah imperium yang menorehkan peradaban, hukum, dan warisan Islam yang mendalam hingga hari ini. Inilah kisah awal mula kebangkitan Kesultanan Utsmaniyah, sebuah kekuatan besar yang tumbuh dari keyakinan, strategi, dan visi keislaman yang kokoh. Sebuah babak penting dalam sejarah Islam yang tak hanya patut dikenang, tapi juga direnungkan dan diambil pelajaran. Ini dipersiapkan dan dipersembahkan untuk generasi yang mencintai, memahami, dan meneruskan kejayaan sejarah Islam.